Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tangisan batinnya menginginkan hadirmu di sisi. Tangisan batinnya inginkan kamu hadir di sisi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Tangisan batinnya yang sangat inginkan hadirmu. Siapakah orang ini? Teman-teman, ada energi fox ya. Jadi mungkin sekali orang ini orang yang sangat pandai berbicara, merayu, orangnya cukup cerdik sebenarnya ya. Hanya cerdiknya itu mungkin dipakai untuk sesuatu yang kurang positif, itu bisa. Oke? Ada sisi egois di dalam dirinya dia. Ya, dan mungkin sekali ada kebohongan atau manipulasi dari kata-kata dia. Oke? Tapi sebenarnya orangnya cerdik gitu ya, banyak akalnya. Dalam bekerja mungkin banget posisi dia masih membangun karir menjadi karyawan atau staff ya. Di sini ada energi heart. Jadi di sini ada hati yang mengkhianati atau hati yang menipu hati gitu ya. Artinya sangat mungkin ada kebohongan, ada hal yang dia sembunyikan dari kamu. Tapi sebenarnya orang ini tampil dengan tampilan yang sangat mungkin dia sangat pintar mengambil hati kamu, orang yang romantis, orang yang pandai untuk kalau kamu lagi ngambek kebaikan kamu ya. Ada energi letter ya. Di sini sebenarnya kalian lebih banyak berkomunikasi, banyak mungkin melalui chatting atau pesan tertulis ya. Kalian membangun hubungan ya. Dan di sini sangat mungkin ada komunikasi batin antara kamu sama dia. Jadi sangat mungkin ada telepati karena heart sama letter bersamaan. Ada energi rider ya. Ada energi komunikasi orang ini yang mungkin keluar masuk ya di dalam hidup kamu. Jadi mungkin banget orang ini kadang ada kabarnya, kadang nggak ada kabarnya. Mungkin saja cenderung on off dalam memberi kabar gitu ya. Bisa jauh dekat sama kamu. Dan ini juga adalah energi dari seseorang yang sangat-sangat mungkin cukup sibuk dalam hidupnya ya. Mobilitasnya cukup tinggi, oke? Dan ada energi shift. Sangat mungkin banget orang ini itu sudah mungkin ya bohong terus-menerus, tidak jujur terus-menerus. Dan di sini mungkin banget orang ini LDR. Jadi mungkin banget ada jarak di antara kalian, baik secara fisik ataupun secara energi gitu ya. Sehingga sangat mungkin hubungan itu menjadi lebih sulit untuk bisa stabil karena ada on off di sana. Kita mau coba lihat, selain ada energi ketidakjujuran dia sama kamu, apa mungkin ada hal lain ya di antara kalian? Ada energi player atau strategik. Jadi kamu sangat mungkin ini memperkuat bahwa memang yang menjadi salah satu isu terkuat adalah kamu berdealing dengan seseorang yang player ya. Dia sangat-sangat pintar untuk nutupin, sangat-sangat manipulatif, sangat-sangat kamu tidak bisa menduga pergerakannya dia gitu ya. Jadi mungkin banget kamu berdealing dengan orang yang kamu tidak menyangka ternyata sangat pandai atau sangat pintar untuk bermain-main dengan cinta gitu ya. Terus di sini ada energi new love atau renew hope. Nah, di sini sedang ada energi di mana sedang berada di persimpangan. Apakah memang hubungan ini harus diperbaharui atau tidak gitu ya? Atau memang mungkin sebaiknya kamu ketemu cinta yang baru, dia ketemu cinta yang baru. Mungkin ada orang lain yang bisa diharapkan, lebih diharapkan ya. Jadi di sini ada energi kebingungan. Apakah memang mau memperbaharui hubungan dengan dia atau memang mungkin harus cari orang lain yang baru ya? Karena di sini ada energi grave ya, ada energi sangat-sangat bersedih karena tidak adanya kesempatan kedua, no second changes, oke? Sangat mungkin banget kamu mungkin merasa sudah lelah, sudah capek berusaha untuk memberikan dia kesempatan kedua, jadi seperti kesempatan kedua yang sudah tidak ada lagi, sudah tertutupnya pintu hati untuk kesempatan kedua, ya.
Kenapa? Karena ada energi hurting, sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh, sudah terlalu sakit, disakiti ya. Di sini ada energi sakit, hurting, luka, sakit gitu ya. Sehingga seperti kayak udahlah, sudah terlalu sakit gitu ya, rasa yang diberikan sama orang ini. Jadi mungkin banyak dari kalian yang tidak ingin memberikan dia kesempatan kedua lagi ya, karena ada third party interference ya, sudah terlalu banyak atau sudah terlalu jauh intervensi orang ketiga di sini. Entah orang ketiga itu dari keluarga atau orang ketiga itu memang lawan jenis lain gitu ya. Mungkin ada orang kedua, ketujuh, kesembilan, orang ketiga gitu ya, yang semakin membuat jadi sakit gitu ya. Jadi kayak dia player, ada intervensi dari luar dan segala macam ya, sehingga kamu mungkin berkeras hati untuk tidak mau memberikan kesempatan kedua sama orang ini. Lalu apa yang dia rasakan? Oke. Bitterness. Dia merasakan energi sangat pahit, sangat terluka gitu ya, karena sangat mungkin banget kamu sudah menegaskan dia dengan kata-kata yang langsung makdlep gitu ya. Kalau bahasa Sora langsung yang kayak udahlah, kamu nggak usah cari aku lagi, kamu nggak usah berharap lagi sama aku karena hubungan kita sudah tidak mungkin ada kesempatan atau lalalala. Intinya adalah dia tahu batinnya dia itu penuh dengan kemarahan karena mungkin nggak terima gitu ya kalau tidak ada kesempatan kedua dari kamu. Dan di sini juga ada kata-kata kamu yang menyakiti dia gitu. Rasanya sangat pahit ya. Kenapa? Karena di sini ada energi hoping. Kenapa dia sangat menangis gitu ya? Berharap kamu ada di sisinya dia, karena ternyata di sini masih ada energi hoping, masih ada energi harapan. Artinya orang ini sangat mungkin masih ngarep sama kamu, orang ini sangat mungkin masih berharap hubungan lanjut sama kamu. Ada juga yang sedang bermanifestasi soal kamu karena dia tidak punya. Karena dia masih punya harapan, dia tidak menyangka kalau kamu akan segitu marahnya sama dia, segitu kecewanya sama dia. Dia tuh seperti berpikir bahwa masa sih nggak ada celah sedikit pun untuk kita perbaiki hubungan ini atau aku balikan sama kamu ya. Ada energi silence. Energi ini juga semakin membuat energi yang kesedihan terdalam buat dia di batinnya. Karena ada energi saling berdiaman ya. Kamu mungkin sudah cuekin dia, sudah nggak mau komunikasi lagi sama dia, mungkin kamu ngeblocking dia atau ngabain dia meskipun kamu nggak ngeblocking gitu ya. Seperti ada energi bilangnya ya, seperti ada dinding yang dipasang sama kamu untuk memberi jarak sama hubungan kalian ya. Seperti kayak kamu sudah benar-benar kayak udahlah nih ya, ini ada tembok tinggi, kamu nggak usah lagi menggapai aku. Energi foundation, karena nampaknya ya setelah kehilangan kamu itu ada energi dia itu goyah banget, karena kamu salah satu menjadi pilar pendukung atau pilar fondasi untuk dia, karena kamu tuh yang bisa membuat dia stabil. Kamu sudah seperti anggota keluarga sendiri ya, dan kamu bisa memberikan dia rasa nyaman dan aman. Dan sekarang dia kehilangan itu semua. Ada energi exhaustion ya. Sedangkan kamu di satu sisi sudah sangat capek, sudah sangat lelah gitu ya, melalui perjalanan panjang dalam hubungan ini. Makanya kamu memilih untuk mungkin gak mau kasih kesempatan sama orang ini. Dan orang ini juga merasa semakin draining energinya, karena dia itu jauh sama kamu, LDR. Jadi kayak semakin terasa sulit gitu ya dengan energi LDR ini. Lalu ada energi beginnings. Orang ini tuh masih mau nyoba lagi, try again, yuk coba lagi, yuk usahain lagi. Mungkin masih ada pembaharuan yang bisa kita ambil. Mungkin kita bisa mulai lagi dari awal, start over ya. Seseorang yang ingin memulai lagi. Tapi masalahnya kamu tuh sudah running, kamu tuh sudah menghilang. Kamu tuh sudah susah digapai. Makanya energi dia itu sampai yang tadi Sora bilang, batinnya menangis gitu ya, karena dia sangat menginginkan kamu, sementara dia nggak tahu keberadaan kamu di mana. Ada yang ngilang, dia nggak bisa tracking, ataupun kalau ada, kamu membuat tembok yang sangat besar.
Karena banyak dari kalian yang berfokus untuk healing, menyembuhkan diri sendiri. Sementara di satu sisi, dia pengen menghealing mungkin hubungan dia dengan kamu. Gitu loh. Tuh. Karena kamu sudah seperti family, kamu tuh keluarganya dia. Jadi dia kehilangan sesuatu yang sangat penting ya. Dan dia kehilangan peace, ketenangan dan kedamaian. Kamu tuh membawa energi ketenangan dan kedamaian buat dia, yang mana sekarang dia tidak punya lagi energi ketenangan dan kedamaian itu, ya. Ada energi withdrawn. Ketika kamu menarik diri, di sanalah dia merasa sangat-sangat kesepian. Ada energi kesepian, ada energi kesendirian. Karena di sini dia merasa kehilangan pendukung, mungkin juga sangat kangen. Karena ada energi resistance, dia cuma bisa menahan-nahan segala perasaan dia ke kamu. Mungkin ada perasaan rindu, ada perasaan kangen. Dia juga masih ada energi kekaguman sama kamu. Jadi dia kayak harus dipaksa bertahan hanya bisa memegang perasaannya ke kamu. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dipegang sisanya. Ada energi broken, ya. Kamu sangat mungkin patah hati dan hancur-hancuran mungkin karena disakiti sama dia, dan ternyata dia juga mengalami sekarang sakitnya, ya, ditinggalin sama kamu. Sangat-sangat dia ngerasa hancur lebur, ya. Empathy, open heart, dia sangat mungkin merasakan apa yang dulu kamu rasakan, ya. Dan dia berharap kamu masih mau memberikan energi membuka hati. Dia harap kamu masih membuka hati, masih ada maaf, masih ada energi kesempatan di sana. Karena ada energi beauty. Kamu tuh sosok yang sangat charming, sosok yang sangat dia kagumi, kamu juga sosok yang sangat murah hati, gitu ya. Jadi di sini kebaikan-kebaikan kamu masih sangat-sangat diingat sama dia, ya. Dan dia menyesari elusif ya, dengan begitu banyak kebohongannya dia, begitu banyak ketidakjujurannya dia merasa semakin hilang arah. Karena ada energi chemistry sama kamu masih sangat kuat, masih ada gejolak asmara, gejolak rasa yang sangat kuat dia rasakan ke kamu. Ada energi sorrow. Dia sangat-sangat merasa kesedihan yang terdalam ketika dia kehilangan kamu, ketika dia sadar bahwa kamu sudah benar-benar nggak mau sama dia. Dan di sini ada energi kecewa dan luka yang mendalam. Ada energi clarity, karena dia tidak bisa lagi menghindari dan dia tidak bisa membohongi kejujuran perasaan dia. Kalau semakin jelas dan clear kalau dia itu menginginkan kamu, kamu juga orang yang sangat jujur, kamu juga seseorang yang sangat-sangat jujur, dan maksud hati kamu atau tujuan hati kamu ke dia itu adalah tujuan hati yang tulus. Dia sekarang cuma bisa berharap waktu, ya, mungkin waktu akan meluluhkan kamu, mungkin waktu akan memberikan kesempatan, mungkin waktu akan memberikan dia kesempatan lagi, mungkin kamu bisa lebih tenang, mungkin kamu bisa lebih mau kasih dia kesempatan. Sekarang dia sedang berusaha untuk menunggu, bersabar menunggu proses untuk kamu mungkin untuk healing. Kenapa sih dia itu sangat-sangat sedih batinnya, menginginkan kehadiran kamu? I want you, karena dia tidak bisa membohongi batinnya, dia sangat-sangat menginginkan kamu, ya, dia nggak mau lepasin kamu. I've been fighting a battle I can't win. Dia selama ini sudah berusaha untuk berantem dengan dirinya sendiri, ya. Ini frasa ya. Kemarin aku dikomplain dengan translatean, padahal itu kan bisa saja frasa atau simbolis. Aku serba salah ya, dibacain salah, ditranslatein nggak sesuai dengan yang dimau juga salah. Teman-teman tolong dimengerti juga. Aku berusaha sebisa aku. Ya, ini kan kayak I've been fighting a battle I can't win. Itu kan ungkapan ya, maksudnya kayak aku tidak bisa memenangkan pertandingan yang aku nggak mungkin. Aku sudah berusaha ya untuk bertanding atau berusaha di pertandingan yang aku nggak bisa menang. Mungkin di sini adalah pertandingan melawan hatinya, melawan kerinduannya, melawan rasanya dia kepingin kamu, ya. Karena bahasa Inggris itu banyak ungkapan, ya. Seperti kayak kita bilang rumput tetangga, itu kan bukan berarti benar-benar literally rumputnya tetangga, tapi mungkin aja artinya adalah apa yang dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Tolong di ngertiin.
Aku berasa kayak mau ujian, salah dikit langsung dikoreksi. Now is not the time. Dia merasa sekarang mungkin bukan waktunya, karena mungkin kamu masih butuh waktu untuk memaafkan dia. Mungkin kamu masih butuh waktu untuk menghealing semuanya. Dia juga mungkin harus berproses. I cannot right now, karena dia merasa mungkin aku memang juga belum siap untuk ke kamu sekarang, ya. Our paths will always reunite. Dan dia percaya bahwa jalur kalian, jalan hidup kalian pada akhirnya akan selalu mempersatukan kalian lagi, jalur hidup. I miss you, aku sangat kangen sama kamu. I'm tired of running, aku sudah capek lari ya. Nah, bukan artinya capek lari pagi ya, atau capek lari olahraga, maksudnya lari dari perasaannya, kerinduannya, hasratnya, gitu ya. I'm yours forever and ever. Aku selama-lamanya adalah milik kamu, ya. Jadi orang ini kayak nggak bisa lepas dari kamu. I need some more time before I can come to you. Aku butuh lebih banyak waktu ya sebelum aku datang ke kamu. Jadi sangat mungkin orang ini sedang mempersiapkan dirinya sebelum ke kamu, teman-teman. I love you to the moon and back a million times. Aku sangat cinta kamu seperti aku gimana ya, pokoknya sangat mencintai kamu lah ya, berjuta-juta kali gitu ya. Jadi apa yang akan mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Apa yang akan terjadi? Masih ada energi crossroads, energi kebingungan, jalan apa yang mau diambil, energi safety comfort ya. Jadi sangat mungkin banget kamu berusaha untuk mencari segala sesuatu yang bikin kamu nyaman dan aman ya. Karena kamu merasa kamu sudah melihat honesty ya, truth. Kamu sudah bisa melihat kejujurannya, kamu sudah melihat kenyataannya bahwa kamu berdiri dengan seseorang yang selalu bingung ya, mungkin bingung untuk bertindak, kurang adanya ketegasan. Family and security. Jadi kalau surat di sini kamu kayaknya agak berat ya untuk memberikan dia kesempatan, karena memang kamu mencari benar-benar yang bisa nyaman, aman gitu ya. Dan kamu sudah lihat dengan mata kepala kamu sendiri kebenarannya seperti apa. Kamu pengen cari seseorang yang bisa stabil gitu ya. Tuh, unfinished business. Ini aku tutup karena gambarnya 18+. Jadi gini, nampaknya banyak dari kalian yang merasa belum bisa yakin ya dengan orang ini, karena kamu selalu merasa energi orang ini akan selalu bimbang. Sementara di sini kamu butuh energi seseorang yang bisa membuat rasa aman, seseorang yang serius gitu ya. Tapi di sini ada energi unfinished business. Yang perlu diperhatikan adalah berhati-hati teman-teman, kalau memang tidak mau melanjutkan lagi hubungan ini pun tidak boleh adanya energi unfinished business atau ada hal-hal yang belum kelar. Kenapa? Karena segala sesuatu perlu diperjelas supaya energinya nggak nyantol untuk kamu dan nggak nyantol untuk dia. Makanya di sini ada energi finality, sepertinya ada energi closure ya. Jadi sepertinya hubungan ini memang sulit untuk dilanjutkan lagi karena dari kamu yang sudah merasa bye-bye gitu ya, farewell, udah menyatakan selamat tinggal gitu ya. Tapi memang nampaknya butuh closure atau butuh penutupan yang tepat gitu ya. Jadi mungkin yang diem-dieman atau apa, perlu ada mungkin istilahnya tuh hal-hal yang masih jadi unek-unek dan sebagainya diselesain dulu ya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti kamu malah menunda proses jiwa kamu juga untuk belajar ya, karena energi yang nyangkut itu sangat-sangat nggak enak. Jadi apapun itu intinya adalah ada pemberesan dengan urusan kalian, tidak boleh sampai ada unfinished business, kecuali memang orangnya pun udah meninggal. Salah satu dari kalian meninggal, itu mungkin baru ya benar-benar ngegantung yang udah nggak ada jalan keluar buat diselesain. Tapi itu pun Sora yakin ada kekuatan yang namanya doa ya, masih bisa disampaikan. Jadi jangan sampai energinya nyangkut mulu. Kamu mungkin juga masih ada ganjelan, dia juga masih ada ganjelan. Intinya adalah harus diselesaikan unfinished business itu ya, nggak boleh energinya kayak nggak jelas gitu loh ya, mau disudahin tapi juga nggak ada closure yang jelas. Intinya gitu sih. Kalau memang sudah final ya udah gitu loh, tapi paling nggak sampai pembelajarannya untuk kamu dan sampai pembelajarannya untuk dia. Untuk teman-teman yang kepingin untuk beli gelang kupu-kupu ametis premium,
Silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Ini sudah Sora booster dengan energi healing, Sora program untuk membantu menarik energi cinta kasih di dalam hidup, memberi dan menerima cinta kasih, energi manifestasi positif, dan sudah pasti namanya kristal itu membooster aura. Dan ini juga adalah salah satu batu spiritual yang sangat terkenal. Dia adalah produk impor. Jadi sayang banget kalau sampai kamu nggak beli sekarang, karena saat video ini dibuat stoknya sisa 20. Dan kalau nanti ini habis, aku tidak bisa restock. Karena aku tidak menerima pemesanan satuan di supplier besar. Atau kamu bisa ke Tokopedia di Instagram, di Tokopedia Sora Tarot, linknya sudah ada di bawah. Lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Bebas mau di mana saja, tapi hanya ada 2 itu. Hanya ada Tokopedia atau di Instagram, ya. Ini bagus banget karena produknya premium, ya. Kupu-kupu juga lambang transformasi jiwa. Dia bisa dibesar kecilin, dia bukan pelet susuk ataupun jimatan. Dia adalah gelang dengan energi. Jadi bukan cuman kamu beli kristal, itu dasarnya sudah punya energi. Hanya aku tambahkan fungsi tambahan. Dibeli selagi masih ada, ya. Rugi kalau nggak dibeli, nanti udah habis baru nyari-nyari. Selalu seperti itu. Kalau sudah habis baru, Kak Sora masih ada nggak? Sudah terlambat, kecuali mau PO 50 buah. Oke, minimal. Karena aku ambil supplier itu nggak, harga bisa segitu itu juga ada aturannya, ya. Jadi beli sekarang, jangan ditunda lagi. Boleh dipakai untuk sendiri, jadikan hadiah buat teman-teman cowok, atau bahkan boleh banget untuk dikantongin aja kalau nggak mau dipakai. Oke, bisa juga. Silahkan selagi masih ada, ya. Sekarang kita coba ke astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, belum juga alfabet. Virgo, Libra lagi, Taurus, Scorpio, Aquarius, Aries, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin untuk dibacakan bazi buat tahu jalan hidup sendiri, silahkan. Teman-teman yang mau dibacakan tarot juga boleh banget, ya. Atau teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot juga bisa sama Sora, ya. Jadi Sora ada buka kelas mengajar. Mungkin teman-teman bisa untuk membaca dirinya sendiri, bisa bantu, bisa terapi. Aku tuh dulunya awalnya belajar tarot tuh terapi untuk diri sendiri, ya. Dan sangat mungkin banget teman-teman yang pengen dibikinin video seperti di channel YouTube ini, jadi kamu bisa lihat dengan jelas, ya. Aku buatin, bisa ditonton berulang kali juga boleh. Mau meet up untuk yang di Jakarta dan sekitarnya juga bisa, ya. HJRCV ELENJZIKYBR 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.